Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Septi Aulia. Saya dari Prodi PGSD dan sedang berkuliah di Uniru Tuban. Saya membuat video ini akan membahas materi tentang PPKN kelas 3, tema 7, subtema 4, kompetensi dasar 2.3, menampilkan kebersamaan dalam keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum memulai materi, kita bernyanyi dulu ya. Nyanyi Garuda Pancasila saja ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pandukumu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang kita mulai dengan pembelajaran dan pembahasan dari keberagaman karakteristik. Apa itu keberagaman karakteristik? Kita ulas satu-satu ya. Pengertian dari keberagaman adalah keberagaman berasal dari kata ragam yang artinya bermacam-macam. Dan karakteristik adalah ciri khas dari seseorang. Jadi bisa diartikan keberagaman karakteristik adalah bermacam-macam ciri khas dari seseorang. Meskipun beraneka ragam, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki kedudukan yang sama. Keberagaman karakteristik yang dimaksud adalah setiap manusia memiliki keunikan tersendiri. Keberagaman dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Rasa syukur itu dapat dibuktikan dengan sikap untuk terus belajar dan tidak membeda-bedakan teman walau berbeda. Keberagaman inilah yang sering melengkapi dan memperkaya kehidupan masyarakat Indonesia. Di wilayah Indonesia yang begitu luas ini, bangsa Indonesia terdiri dari beraneka suku bangsa yang dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Macam-macam keberagaman karakteristik yang akan saya bahas ada 3, yaitu suku bangsa, ras, dan agama. Apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan dalam budaya dan memiliki kesadaran akan identitas tersebut. Misalnya, suku Aceh, mereka tinggal di Aceh memiliki adat istiadat dan bahasa Aceh. Demikian juga suku Jawa. Mereka tinggal di Pulau Jawa memiliki adat istiadat dan bahasa Jawa. Sedangkan bangsa secara umum diartikan sebagai kesatuan orang-orang yang mempunyai kesamaan asal keturunan, asal adat istiadat, bahasa, dan sejarahnya. Jadi, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan dalam budaya dan memiliki kesadaran akan identitas tersebut. Lalu pengertian dari ras adalah penggolongan suatu suku bangsa yang didasarkan pada ciri fisik tertentu. Ciri fisik yang mendasari penggolongan tersebut antara lain warna kulit, bentuk mata, bentuk rambut, bentuk tubuh, dan lain sebagainya. Lalu pengertian yang nomor 3 adalah agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Lalu sekarang saya akan menyebutkan contoh dari ketiga pengertian tadi. Contoh yang pertama adalah suku bangsa.
seperti contohnya adalah suku Jawa, menjadi suku yang terbesar di Indonesia dan Pulau Jawa, paling banyak di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Di sana, orang Jawa hidup dengan kearifan lokal dan kesakralan adat budayanya. Yang kedua adalah suku Batak. Suku Batak merupakan kelompok kolektif yang terdiri dari beberapa suku yang berasal dari wilayah Sumatera Utara. Di sana ada beberapa bagian dari suku Batak seperti suku Batak Toba, Batak Pakpa, Batak Mandailing, dan Batak Karo. Lalu yang ketiga adalah suku Dayak. Suku Dayak adalah salah satu suku yang banyak mendiami Pulau Kalimantan. Di sana masih kental dengan adat istiadat, mulai dari kesenian, ritual, dan kebudayaannya. Lalu yang keempat adalah suku Asmat. Suku Asmat merupakan suku terbesar di Papua. Suku Asmat memiliki kearifan lokal yang luar biasa, karena sangat menghormati alam dan kehidupan para pendahulunya. Populasi suku Asmat terbagi dalam dua bagian, yakni masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan tinggal di pedalaman. Cara hidup, dialek, dan struktur sosial di kedua bagian tersebut berbeda. Yang kelima adalah suku Minahasa. Suku Minahasa adalah salah satu suku yang terbesar di Pulau Sulawesi. Suku ini keberadaannya sudah cukup lama. Yang keenam adalah suku Melayu. Suku Melayu merupakan sebuah kelompok etnik dari orang-orang Australanesia, khususnya yang menghuni Semenanjung Malaya. Penduduk suku ini tersebar hingga keluar Sumatera dengan mengikuti perkembangan kerajaan Sriwijaya. Yang ketujuh adalah suku Sunda. Suku Sunda merupakan kelompok etnis yang berasal dari barat Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Mereka juga tersebar di wilayah lain seperti Banten, Jakarta, dan wilayah barat di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedelapan adalah suku Madura. Suku Madura berada di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Mereka adalah salah satu etnis terbesar di Indonesia. Orang suku Madura dikenal dengan bahasa yang blak-blakan. Selain itu, orangnya dikenal disiplin, hemat, dan rajin bekerja. Nomor 9, suku Betawi. Suku Betawi mayoritas anggotanya tinggal di Pulau Jawa, tepatnya di DKI Jakarta. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia sejak abad ke-17. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah suku Bugis. Mereka adalah kelompok etnis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Lalu contoh dari ras. Yang pertama adalah Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid dapat dikenali dengan beberapa ciri seperti kulit sawo matang, muka yang bulat, dan bertubuh sedang atau tidak terlalu tinggi. Ras ini terbagi menjadi dua, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Jenis ras ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, hingga Sulawesi. Dua adalah ras Melanesoid. Kebanyakan tersebar di wilayah Papua Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Ras ini identik dengan karakteristik kulit hitam, muka oval, dan badan yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah Kaukasoid. Ras Kaukasoid memiliki ciri seperti kulit putih atau kuning, badan tinggi, dan wajah berbentuk oval. Ras ini umumnya adalah orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika yang datang ke Indonesia. Lalu yang terakhir adalah Asiatic Mongoloid. Ras Asiatic Mongoloid adalah keturunan Tionghoa, Korea, dan Jepang yang tersebar di Indonesia. Ras ini biasanya memiliki kulit kuning langsat, bentuk wajah oval, dan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga adalah agama. Agama terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Orang Islam beribadah di masjid, orang Kristen dan Katolik beribadah di gereja, orang Buddha beribadah di vihara, orang Hindu beribadah di pura, dan orang Konghucu beribadah di kelenteng.
Al-Quran yang dijadikan pedoman bagi pemeluk agama Islam. Injil yang dijadikan pedoman oleh pemeluk agama Kristen dan Katolik. Tripitaka yang dijadikan pedoman oleh pemeluk agama Buddha. Weda yang dijadikan pedoman oleh pemeluk agama Hindu. Dan Sisu Wujing adalah nama kitab suci Konghucu. Berikut adalah cuplikan singkat dari keanekaragaman budaya. Silahkan menonton. Setelah kita membahas materi tadi, saya akan memberikan 3 soal. Soal yang pertama adalah, sebutkan 3 nama suku bangsa beserta wilayahnya yang ada di Indonesia. Apa jawabannya? Jawabannya adalah suku Jawa di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, suku Batak dari wilayah Sumatera Utara, dan suku Dayak di Pulau Kalimantan. Lalu soal nomor 2. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini ada gambar nih. Kayaknya itu tempat ibadah deh. Nah, itu soalnya gambar di atas adalah tempat ibadah bagi agama apa, hayo? Jawabannya adalah tempat ibadah bagi agama Islam. Itulah tadi materi dan latihan soal yang telah kita bahas. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.